Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Misa Sengaji, NPM 21520110003. Di sini saya selaku ketua dari kelompok 1 ingin memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Angelia dengan NPM 21120111260 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Alifaza dengan NPM 21120111167 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sinda Ersita dengan NPM 21120111387 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Giovanni Primakova dengan nomor NPM 2151011 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Destrianingsi, NPM 21120111574 dari kelompok 1 Hukum Tata Negara. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus, proklamasi memiliki beberapa arti. Yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berjuang selama hampir 3,5 abad. Yang ketiga, titik tolak daripada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Sejarah pemerintahan negara Indonesia telah dimulai sejak berlakunya UUD Proklamasi 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Dokujutsu Junbi Chosakai atau BPOPKI dengan jumlah anggota 62 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Selama berdiri, BPOPKI telah membentuk suatu panitia kecil yang ditugaskan untuk merumuskan hasil-hasil perundingan badan itu. Lalu, BPOPKI pula telah berhasil menyusun sebuah RUUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah selesai dengan tugasnya, BPOPKI pun dibubarkan dan diganti oleh Dokujutsu Junbi Inkai atau PPKI dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil dengan jumlah anggota 27 orang. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan beberapa hasil, diantaranya pembukaan UUD 1945, yang kedua UUD 1945, yang ketiga memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Yang terakhir, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 1. Pembentukan 12 departemen pemerintahan, dan yang kedua, pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi dan tiap-tiap provinsi dibagi ke dalam keresidenan-keresidenan. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden atas UUD 1945 ini, maka secara formal sempurnalah negara Republik Indonesia. Peran sejarah dalam membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Berikut ini periode yang pernah terjadi di Indonesia. Periode yang pertama yaitu 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yang mana pada periode ini konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan juga pada periode ini berlaku kedaulatan rakyat yang mana dilaksanakan oleh MPR. Karena dilaksanakan oleh MPR, oleh undang-undang ditetapkan tugas serta wewenangnya. Yang pertama yaitu mengubah undang-undang dan GBHN, yang kedua memilih dan mengangkat presiden, yang ketiga mengubah undang-undang. Yang ketiga adalah periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang RIS 1949 ini adalah perubahan sementara yang dimana awalnya bangsa Indonesia ini mau negaranya menjadi satu. Ternyata karena RIS tidak bertahan lama dan terjadinya penggabungan RI, maka sisalah negara, tinggal 3 bagi negara, itu RI, negara Indonesia Timur, lalu ada negara Sumatera Timur, yang dimana mereka akhirnya mempunyai kesepakatan untuk
mendirikan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bentuk negara menurut UUD 1950 adalah negara kesatuan, dan sedangkan untuk melaksanakan kepanjangan tangan pemerintah ini dibutuhkannya sebuah desentralisasi, dan sifat sistem pemerintahan di sini adalah sistem parlementer. Tugas-tugas eksekutifnya dipertanggungjawabkan kepada para menteri, sedangkan presiden adalah sebagai pucuk pimpinan tidak dapat diganggu-gugat karena dianggap tidak pernah salah. Dan pada sistem ini juga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan di sini adalah fase berakhirnya periode ini dengan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang 45 kembali dan membentukkan MPR. Masa 11 Maret 1966 sampai dengan 19 Oktober 1999. Pada masa peristiwa G30 SPKI, telah mengorbitkan Letjen Soeharto sebagai figur baru dalam sejarah ketatanegaraan. Dalam prosedur konstitusional, tanggal 27 Maret 1968, Letjen Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada penghujung tahun 1999, Presiden Soeharto dilengsarkan dan B.J. Habibie naik sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto sampai habis masa jabatan. Pada transisi menuju demokrasi, Presiden B.J. Habibie dalam integrumnya memperkuat momentum transisi Indonesia menuju demokrasi melalui berbagai kebijakannya. Namun hal tersebut menimbulkan banyak kecemasan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak amandemen Undang-Undang 1945 terhadap masyarakat. Undang-Undang 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Kemudian, perlu diketahui mengenai amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen Undang-Undang 1945 merupakan perubahan untuk melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian Undang-Undang 1945 yang asli. Tujuannya, Undang-Undang 1945 yakni untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuatan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positif amandemen 1945 terhadap masyarakat. Yang pertama adalah dampak positif. Menghilangkan pasal-pasal multitafsir pada Undang-Undang 1945 dapat menyesuaikan Undang-Undang 1945 dengan perkembangan zaman. Undang-Undang 1945 akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dulu, MPR yang memilih presiden dan wakil presiden, sekarang kitalah sebagai warga negara Indonesia yang harus menggunakan hak pilih untuk memilih presiden secara langsung. Selanjutnya, dulu memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM bisa mengakibatkan pencekalan atau pemenjaraan dari pemerintah karena tuduhan melawan negara. Sekarang, memperjuangkan HAM adalah memperjuangkan konstitusi negara hingga pemerintahan harus juga mendukungnya. Lalu, ada dampak negatif dari perubahan amandemen. Yang pertama adalah dilakukannya secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat. Yang kedua, jika tidak dikaji dengan baik akan menimbulkan undang-undang yang menyulitkan rakyat. Munculnya kebijakan. Peran sejarah dalam membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai dengan pembentukan badan-badan yang dibentuk untuk membantu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara seperti Komite Nasional, MPRS, DPRGR, DPAS, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, Indonesia juga menghadapi masalah yang melanda baik itu dari dalam maupun dari luar, seperti agresi militer Belanda dan pemberontakan G30 SPKI. Meski negara Indonesia sempat terpecah dengan munculnya Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk dari kesepakatan konferensi meja bundar di Den Haag, akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke.
Kemudian, Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno digantikan oleh Orde Baru karena kondisi negara yang semakin kacau dan memunculkan tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura. Lalu pada akhirnya, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang dikenal dengan Super Semar sebagai hukum darurat negara yang sekaligus menjadi tonggak bersejarah serta penentuan jalan sejarah bagi revolusi di Indonesia. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto bertahan sampai 30 tahun lamanya yang kemudian dirasa semakin menjadi dengan adanya hegemoni rezim yang memompa kaum reformis untuk bangkit, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 secara resmi Presiden Soeharto mengundurkan jabatannya, lalu digantikan oleh B.J. Habibie yang naik jabatan dari Wakil Presiden menjadi Presiden Republik Indonesia. Di masa inilah terjadi revolusi dari Orba menjadi reformasi yang menginginkan kebebasan dalam berpendapat, dan dimulailah sejarah ketatanegaraan Indonesia sampai sekarang ini. Sekian, terima kasih.